Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hepoi. Assalamualaikum, Mbak 1414, Mbak Febri. Assalamualaikum, Mbak Retno. Iya, siap ya, Mbak Vina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur Aini. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Apakah semua sehat di sana? Siap Mbak Ulfah ya. Assalamualaikum Mbak Neni ya. Siap Pak Ahmad ya. Siap Mbak Mahansa ya. Siap Mbak Neni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari ya. Mbak Daka, Mbak Hijab ya. Siap Mbak Nur Aini, Mbak Raisa ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap ya Mbak Vina ya. Siap Mbak Ratna, Mbak Bude Beni ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina ya. Siap Mbak Umi Nanda, Mbak Dewi Tia. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layar. Kita doa dulu yuk. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan, Allah sehatkan. Oke. Siap Mbak Mila ya. Oke ya, siap ya. Mbak 1414. Oke ya, siap Mbak Nur Aini ya. Oke, aku mulai boleh ya guys. Oke, aku mulai boleh ya. Siap Mbak Ella ya. Ustazah, kalau sikat gigi batal nggak puasanya? Sikat gigi batal atau tidak itu tergantung. Kalau dia ketelan ya batal. Kalau nggak ketelan ya nggak batal. Makanya gosok gigi itu di waktu azan subuh aja. Sebelum azan subuh sama habis maghrib supaya lebih aman. Kalau kita ada pemikiran soal umur yang nggak panjang karena sering sakit gimana? Nggak ada gimana-gimana. Doakan saja usianya panjang. Baca doa Allahumma tawil umurona wasahih ajsadana wan nawwir qulubana. Ya Allah, panjangkan usiaku, perbaikilah jasadku dan berilah cahaya pada hatiku. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan usiaku, wasahih ajsadana, dan perbaikilah jasadku, wan nawwir qulubana, dan berilah cahaya pada hatiku. Gitu ya guys. Siap ya Mbak NA ya. Siap Mbak Ella, Mbak Yuli, Mbak Nur Aini ya. Nah gitu ya caranya ya teman-teman semuanya. Oke. Ustazah, ya siap Mbak Oktavian ya, Mbak Vina. Gimana kalau wiridan nggak punya wudhu? Zikir itu kan wirid ya, nggak wudhu nggak masalah ya. Nggak wudhu tidak ada masalah ya guys, karena wudhu saat wirid itu bukan wajib ya, itu cuma sunnah muakkad saja ya. Ustazah, kalau sunnah saja ya. Kalau badan kita terasa sakit, boleh nggak kita pakai balsam? Pakai balsam lagi puasa nggak masalah ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Oke. Oke ya guys. Ustazah, oke ya, suami sakit nggak kerja, bagaimana hukumnya? Tergantung ya. Kalau suami sakit nggak kerja, bagaimana hukumnya? Kalau dia sakit nggak kerja, tergantung keridhaan istrinya. Kalau istrinya ridho, dapat pahala besar. Kalau istrinya nggak ridho, maka dia mesti sakit. Oh, suami yang tidak bisa menafkahi itu sebenarnya terserah istri. Dalam Islam dia boleh digugat, tapi kan terlalu nggak humas, ini sih terlalu kebangetan ya. Kalau Mbak ridho, insya Allah besar pahala buat Mbak. Bolehkah kita mengaji mengikuti murotal Al-Quran di HP biar pas bacaan panjang pendeknya? Boleh, nggak jadi masalah ya Ustazah. Oke gitu ya guys. Gimana menyikapi menasihati orang tua yang Islam KTP? Kita tidak bisa menghukumi orang itu Islam KTP. Mungkin dia belum berislam dengan benar saja. Cara menasehatinya adalah khatibun nas biqadri uqulihim ya. Ajarkan seseorang sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemudian wajadilhum billati iya ahsan, dan bantahlah dia dengan bantahan yang baik. Dan yang paling penting jangan menghakimi dia, karena kita belum tentu lebih baik daripada dia. Sekarang kita memang taat, lalu kita bilang dia Islam KTP. At the end of the day dia bisa lebih taat dibanding kita loh. Nah itu berbahaya ya. Jadi tidak usah lagi bilang orang lain Islam KTP, itu nggak bagus ya guys, karena itu termasuk menghakimi orang lain ya. Oke ya, itu termasuk menghakimi orang lain ya. Aku saja ustazah nggak pernah bilang orang Islam KTP. Oke ya, nggak pernah aku bilang orang seperti itu ya. Ustazah, dosakah menghindar dari sakit hati dengan banyak diam dan cuek? Itu boleh, itu boleh.
Banyak diam boleh, artinya kurangi urusan dengan orang, boleh ya, kita kurangi urusan dengan dia. Jadi kalau kita berurusan itu dikurangi, artinya kalau nggak penting jangan berurusan. Ingat ada namanya dalam Islam orang fasik ya. Orang fasik itu adalah orang yang tahu tapi dia tidak mau mengamalkan apa yang dia tahu, dan dia tahu dia salah tetapi tidak mau mengakui kesalahannya ya. Ustazah, kalau sedang haid sebelum tidur bolehkah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya? Bisa ya. Nah, wanita haid itu boleh berdoa, wanita haid itu boleh berzikir, wanita haid itu boleh sholawat, wanita haid itu boleh melakukan aktivitas-aktivitas seperti ibadah lainnya kecuali sholat dan baca Quran ya. Oke. Eh, gitu ya. Oke, Ustazah. Oke ya. Amalan wanita haid biar dapat pahala puasa gimana? Amalan wanita haid biar dapat pahala puasa gimana? Nggak ada. Wanita haid nggak dapat pahala puasa. Apa hukum istri kerja meninggalkan rumah demi anak di pondok dan kuliah? Kalau suaminya ridho nggak jadi masalah. Ustazah, benarkah uban tidak boleh dicabut? Mencabut uban hukumnya makruh. Mencabut uban hukumnya makruh ya teman-teman ya. Hukumnya makruh ya. Jadi kalau teman-teman mencabut uban, kecuali kalau seandainya uban itu gatal ya. Oke, dah. Oke, Ustazah, kalau gatal dia boleh ya. Oke, Ustazah, ya. Sedekah subuh dibeliin takjil untuk masjid tiap enggak hari Jumat. Sedekah subuh dibeliin takjil untuk masjid tapi enggak di hari Jumat, enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya guys. Oke ya. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau suami sering mengungkit pemberian kepada istrinya? Ada dalil qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha azza. Nggak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ya artinya tidak boleh mengungkit atau menyebut pemberian kita kepada siapapun. Kalau kita sebut pahalanya hilang. Contoh, ada ponakan yang tinggal di rumah kita hidupi 4 tahun lamanya, kita kuliahkan. Suatu ketika dia jadi anak yang sukses, kita butuh bantuan dia nggak bantu, apa kata kita? Kamu dulu aku kuliahkan, atau dia dulu aku kuliahkan. Seketika itu hilang pahalanya ya. Oke, karena ketika kita menyebutkan yasba'uha adza, maka hilang pahalanya detik itu juga ya. Ustazah, saya punya suami kalau marah bilangnya kamu tak cerai, sudah sering bilang cerai. Gimana hukumnya? Kalau bilang cerai itu jatuh talak ya. Nah, nanti dalam 3 bulan kalau mau rujuk boleh. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Nah, saran saya kalau memang dia menceraikan ya sudah, cerai saja, tidak ada masalah ya. Cerai saja, dia nggak mau sama kita sudah ya. Nah, nanti kalau seandainya lebih dari 3 bulan tidak dirujuk ya harus nikah ulang ya. Kalau ada yang baru boleh cari yang baru, nggak ada problem itu. Kalau ada laki-laki yang suka membuang-buang wanita dan teman-teman bisa tanpa dia, why not gitu ya. Maka itu untuk pelajaran laki-laki, hati-hati untuk bicara pada wanita, nggak boleh ya. Wanita itu berharga ya, karena ada kasus suaminya ngomong kayak gitu dan sekarang dia memang pengen cerai gitu ya. Nah, itu baru mantap ya, punya prinsip, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau tabungan waktu dan puasa dulu apa nih maksudnya? Ustazah, bolehkah sholat Lailatul Qadar di rumah? Nggak ada namanya sholat Lailatul Qadar. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar ya. Memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Entah sholat taubah, entah sholat hajat, entah sholat istikharah, entah sholat wudhu ya. Entah sholat tahiyatul masjid, seperti itu ya. Ustazah, kalau anak sambung susah dikasih nasihat terus berani, gimana nyikapinya? Sama dengan anak kandung ya. Tetap nasihati dengan cara baik-baik sambil doakan dia ya. Ustazah, makanan orang lain termakan sama kita terus yang punya sudah meninggal, Mbak
termakan nggak sengaja atau nyuri? Kalau nyuri ganti dengan sedekah. Kalau nggak sengaja boleh diabaikan ya. Ustazah, oke aman ya. Ustazah, saya bersentuhan wudhu dengan suami setelah ngambil wudhu itu gimana? Bersentuhan wudhu dengan suami itu ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal ya. Oke, Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak ya. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke ya. Ustazah, jika puasa tahun kemarin belum dibayar, apakah masih boleh dibayar tahun ini? Bisa dibayar tahun ini tapi kena denda ya. Dia kena denda ya guys. Dia kena denda. Oke, Ustazah, ulangi tentang mengungkit qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairu min sadaqatin yasba'uha adha. Tidak usah sedekah, berkata baik-baik saja, menolak untuk memberi lebih baik daripada bersedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ustazah, aman ya. Nah gitu ya guys. Aku beli beras campur bagus dan beras sembako. Apakah boleh buat zakat fitrah? Selagi yang mbak makan itu boleh. Ya karena zakat fitrah itu adalah zakat beras yang kita makan sehari-hari ya. Ustazah, apakah hukum zakat fitrah dikasih ke orang tua sendiri? Nggak boleh. Zakat itu tidak boleh ke orang tua. Zakat itu tidak boleh ke anak. Zakat itu hanya boleh ke orang yang bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ya dia bisa dikasih ke adik kandung, ke kakak kandung ya, ke sepupu ya, ke ponakan ya, ke tante itu boleh ya. Bun, saya punya utang rentenir tapi mau bayar orangnya udah nggak ada. Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah misalnya 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Seperti itu ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, saya kalau tabungan misalnya 130 juta. 130 juta belum wajib zakat ya. Wajib zakat itu kalau setara dengan 85 gram emas ya. Ustazah, sholat duha dulu atau sholat taubat dulu? Bebas. Sholat duha dulu boleh, sholat taubat dulu juga boleh. Bebas-bebas aja ya. Ustazah, kalau sedekah boleh nggak dikasih ke orang tua? Sedekah boleh ke orang tua. Kalau zakat nggak boleh ya. Sedekah boleh dikasih ke orang tua, zakat yang nggak boleh. Oke. Ustazah, zakat yang nggak boleh ya guys. Kalau sholat taraweh di rumah witir tanpa kunut boleh nggak? Boleh ya, boleh banget ya. Ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Kapan orang tua boleh tidak berpuasa lagi kalau dia pikun? Ya, selagi dia pikun dia boleh tidak berpuasa. Ya, kecuali kalau dia tidak pikun. Selagi dia pikun dia boleh meninggalkan puasa. Kalau dia nggak pikun nggak boleh ya. Ustazah, saya punya orang tua ya sudah pikun tidak puasa, apakah harus bayar fidyah? Orang tua yang sudah pikun tidak wajib bayar fidyah. Orang tua yang sudah pikun tidak wajib puasa. Orang tua yang sudah pikun tidak wajib bayar zakat ya. Ustazah, kalau lagi haid bolehkah baca Al-Quran lewat HP dan suaranya dinyaringkan? Boleh. Amalan Lailatul Qadar, ya, kita ulang lagi ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Baik. Nah, malam Lailatul Qadar sama pikun 20% itu pikun Pak. Pokoknya kalau akalnya nggak sempurna dia nggak wajib sholat. 20% minus itu kan nggak wajib, itu kan akalnya udah nggak sempurna Pak. 10% minus juga udah pikun ya. Ya guys. Contoh misalnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat kapan itu malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar
Ramadan itu adalah malam yang khairun min alfi syahrin, ya, lebih baik daripada seribu bulan, ya, 1000 bulan. Oke. Nah, dalam dalil dikatakan pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am, ya, bahwa di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang beribadah pada malam itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau malaikat turun ke permukaan bumi pada malam Lailatul Qadar, maka apa yang kita lakukan pada malam itu? Tunggu dulu. Malam Lailatul Qadar itu dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri pertama, malam itu terletak pada 10 malam ganjil terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Oke? Kemudian yang kedua, malam itu tidak turun hujan, ya. Kemudian yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar air laut terasa hambar. Oke. Kemudian malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sejuk saja, ya. Kemudian pada malam Lailatul Qadar pun, ya, besok paginya itu matahari tidak terlalu terik. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit dan kemudian cahaya matahari ditutupi oleh sayap-sayap malaikat. Oke, ya. Nah, gitu dia, ya guys. Amalan terbaik apa pada malam Lailatul Qadar? Ya, iktikaf seperti biasa. Iktikaf, kita zikir, kita baca Quran, kita ingat kekurangan diri, kita sholat sunnah dan seterusnya. Oke ya. Ustazah, meladeni makan suami karena nggak pernah puasa. Ya, karena nggak pernah puasa. Coba lihat, dia nggak puasa kenapa? Kalau dia nggak puasa karena sakit, boleh meladeni makannya. Tapi kalau dia nggak puasa karena malas, nggak boleh. Karena kalau kita meladeni dia tidak berpuasa karena malas, maka berarti ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berarti kita menolong dia dalam keburukan, kita dapat dosa yang sama, ya. Oke, Ustazah, kalau mau sholat duha, apakah harus melakukan sholat taubat dulu? Tentu tidak. Taubat dulu baru duha boleh, duha dulu baru taubat boleh. Bolehkah bayar zakat fitrah dititipkan ke orang lain untuk adik? Jawabannya adalah boleh, ya. Ustazah, sholat subuh tidak baca doa kunut, apakah boleh? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Kunut cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Kalau teman-teman pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Sholat Lailatul Qadar tidak ada sholat Lailatul Qadar. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Tidak ada sholat di malam Lailatul Qadar, ya. Tetapi hanya memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar, ya. Gitu ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sholawat kentut terus wudhu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kalau teman-teman sholawat terus teman-teman buang angin, nggak ada masalah. Tinggal ambil wudhu lagi. Ustazah, pas sholat tak sengaja di saku ada barang yang dikantongin, nggak ada masalah. Asal jangan diintip aja barang itu, cuy. Ya. Ustazah, suami puasa tapi nggak mau sholat, itu gimana? Dia puasa tapi dia tidak mau sholat, itu gimana? Puasanya tetap dapat pahala, ya. Puasanya tetap dapat pahala, tetapi nggak mau sholatnya, ya berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Oke. Ustazah, aman ya guys, sehat selalu ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ya, Ustazah, sholat tarawih di rumah sendirian, apakah harus ada kunut? Tidak, ya. Kunut itu tidak wajib, kunut itu sunnah saja, ya. Ya, Ustazah, kalau sholat tarawih sudah witir, apakah ketika tahajud witir lagi? Nggak boleh. Witir itu cuma boleh 1 kali. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian tarawih, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi.
Oke, aku ulang ya. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, ya, lalu kemudian witir, ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali saja. Oke ya, Ustazah, oke clear ya, Ustazah. Oke, boleh nggak ngasih ngelakukan ba'diyah isya setelah taraweh? Karena imam tidak ngasih waktu ba'diyah isya. Nah ini problem sebenarnya. Bahwa imam itu mesti menyelesaikan atau menyediakan waktu untuk ba'diyah isya. Kalau tidak itu sangat wabah dan berbahaya. Karena ba'diyah isya itu lebih utama daripada taraweh. Jadi sholat isya, kemudian ba'diyah isya, ya, lalu kemudian sholat taraweh, lalu kemudian sholat witir, ya, lalu kemudian sholat witir. Nah itu mesti ya teman-teman ya, sholat taraweh dan witir. Karena kalau seandainya imam tidak menyediakan waktu untuk ba'diyah isya, itu wabah, itu nggak boleh. Sampaikan kepada imamnya. Intinya ba'diyah isya setelah taraweh nggak boleh ya. Ustazah, bolehkah fidyah dikasih ke anak yang susah? Kalau anak kandung nggak boleh. Kenapa imam nggak paham? Pengurus itu yang nggak paham. Ya harusnya pengurusnya paham dan memberikan informasi kepada imam. Ba'diyah isya itu penting guys. Ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad guys. Ya, oke ya. Ustazah, boleh nggak tengah malam tahajud tapi nggak taraweh, tapi udah ba'diyah isya udah witir? Boleh, tapi kan sayang aja mbak nggak taraweh ya. Oke ya. Sholat isya, ba'diyah isya, witir. Mbak nggak taraweh ya, tengah malam mbak tahajud boleh aja. Itikaf itu mesti di masjid ya. Itikaf itu berdiam diri di masjid atau di musola. Ya, berdiam diri di masjid atau di musola. Oke. Musolanya adalah musola yang udah diwakafkan, ya kan? Yang sudah diwakafkan. Ya, diam diri di masjid atau di musola. Nah, apa aktivitas itikaf? Aktivitas itikaf itu diantaranya adalah berzikir ya, kemudian baca Quran ya, kemudian mengingat kekurangan diri, kemudian sholat sunnah, kemudian sholawat ya. Musola kantor nggak bisa itikaf karena musola kantor itu bukan diwakafkan untuk orang banyak. Jadi boleh itikaf di musola yang sudah diwakafkan untuk orang banyak. Orang sudah bebas melakukan sholat di musola itu, seperti musola di pom bensin atau musola di perumahan. Tapi kalau musola pribadi di rumah itu tidak bisa itikaf karena itu musola yang belum diwakafkan. Sama dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid bisa dilakukan di musola dengan syarat musolanya sudah diwakafkan kepada orang banyak. Artinya musolanya itu sudah dalam kondisi diwakafkan kepada orang banyak ya. Ustazah, oke ya. Qabliyah subuh sama fajar sama enggak? Sama. Ada dalil rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke ya. Oke ya, Ustazah, sholat taraweh rokaat, iya yang sabar ya Mbak Tia ya. Ustazah, taraweh rokaat 1 dan 2 ikut imam, rakaat 3 dan 4 sendiri, rokaat 5 dan 8 ikut imam. Apakah boleh? Boleh. Tapi ini kreatif kali manusianya ini. 1 dan 2 ikut imam dia coy. 3, 4 dia surang-surang aja sendiri aja dia. Rokaat 5, 6, 7, 8 dia ikut imam. Agak lain sih kawan ini. Kreatif kali hidupnya ku tengok. Ya ngapain mbak? Kepo aku. Jadi rakaat 3 dan 4 tuh mbak ngapain sendiri? Kepo aku. Ngapain mbak? 1, 2 ikut imam dia. 3, 4 surang dia. Sendiri dia. Rakaat 5, 8. Oke. Jadi begini. Rakaat ketiga keempat itu kalau ketinggalan jangan sholat sendiri saat orang sedang sholat berjemaah. Jadi nggak gitu caranya, gini caranya. Ini 2, 2, 2, 2. Oke, caranya begini. Ya, rakaat 1, 2 imam. Rakaat 3, 4 ini sesak pipis ke toilet. Pura-pura ya. Dia ke toilet nih. Pergilah dia ke toilet. Cus.
Lalu ketika dia balik ke masjid, tidak usah sholat ini sendiri. Kita tidak boleh sholat sendiri saat orang sedang sholat berjemaah. Biarkan dia lewat. Cus, ya. Lalu kemudian nanti imamnya rakaat 5, 6, 7, 8. Berarti udah 6 rakaat. Nanti imamnya sholat witir, teman-teman pulang aja. Di rumah baru yang ini diganti dengan yang sholat witir. Ya. Jadi jangan disusul imam. Ya, jadi imamnya jangan disusul. Ya. Ustazah, oke. Iya Mbak Nuriko. Ngapa dia Mbak? Waktu dia sholat rakaat 3-4 dia ngapain Mbak? Sholat sendiri dia di belakang Mbak. Nggak boleh Mbak. Jadi gini Mbak Nuriko, bilang sama temannya itu bahwa tidak ada sholat di sendiri di belakang imam. Jadi 1-2 dia sholat, 3-4 dia pipis, nanti dia nyampe di masjid dia susul. Nggak perlu itu. Ya, nggak perlu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, siap ya. Masih istihadah, apakah sekali wudhu bisa untuk sholat isya? Istihadah itu 1 kali wudhu, 1 kali sholat ya. Gimana? Tapi kalau qobliyah, ba'diyah dan isya boleh. Tapi kalau maghrib nanti wudhu, isya wudhu lagi ya. Ustazah, oke. Nah, bolehkah setelah ba'diyah isya lanjut sholat taubat baru tarawih lalu witir? Silakan ya. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taubat, hajat, istikharah, tarawih, lalu witir. Nggak ada masalah ya. Oke ya guys. Ustazah, gimana kalau ada warna kuning di panty liner? Kalau kuning itu keputihan, kalau coklat itu haid ya. Oke, Ustazah, amalan 10 malam terakhir. Gimana ini? Diulang lagi. Amalan 10 malam terakhir. Oke, ulang lagi. Alamak, siap ya. Oke, 2 menit aja ngulang-ulang ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, cek-cek juga video-video aku ya. Di situ banyak sekali amalan 10 malam terakhir. Sampai paham. Ulang taruy. Oke, 10 malam terakhir ya. Oke, jadi nanti malam 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30. 10 malam terakhir itu adalah malam bagus. Salah satu di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya, bahwa di malam Lailatul Qadar itu turunlah Al-Quran. Nah, di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Di malam Lailatul Qadar malaikat itu turun ke permukaan bumi dan malaikat itu mengaminkan doa manusia yang ada pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, dia terletak pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Oke. Yang kedua, malam itu tidak turun hujan. Oke. Malam itu tidak turun hujan. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar air laut terasa hambar. Kemudian pada malam Lailatul Qadar cuaca tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi cuaca itu sejuk saja. Dan besoknya matahari tidak terlalu terik. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Ngapain malaikat pada malam Lailatul Qadar? Mengaminkan semua doa orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, apa amalan terbaik di malam Lailatul Qadar? Di malam Lailatul Qadar kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf. Lakukan iktikaf di masjid 1 jam cukup. Misalnya habis witir teman-teman tetap di masjid, lalu kemudian teman-teman banyak melakukan iktikaf. Apa aktivitas iktikaf? Ada 5 aktivitas iktikaf yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berzikir. Yang ketiga adalah mengingat kekurangan diri. Yang keempat adalah sholat sunnah. Yang kelima adalah membaca Al-Quran.
Lakukan 1 jam, 1 jam saja ya setelah witir, misalnya itikaf. Itikaf mesti di masjid atau di musola, dan kemudian itikaf itu mesti diam. Ya, kalau ambil wudhu lagi, terus nanti balik lagi ke masjid. Kalau buang angin, ambil wudhu lagi, lalu balik lagi ke sejadahnya. Kalau ketiduran, ambil wudhu lagi, nggak boleh ngobrol. Kalau teman-teman ngobrol saat baca Quran, itu bukan bagian daripada itikaf. Itikaf itu harus duduk tenang, diam. Ya, nggak boleh ngobrol. Itu membedakannya dengan sholawat. Itulah yang membedakannya dengan zikir. Lalu apakah itikaf itu boleh di rumah? Ya, itikaf Mbak Mama Yuda ya. Apakah itikaf itu boleh dilakukan di rumah? Itikaf itu tidak boleh dilakukan di rumah. Yang dinamakan itikaf itu mesti di masjid ya. Mesti di masjid atau di musola. Kalau di rumah itu namanya bukan itikaf. Kalau di rumah itu namanya baca Quran. Kalau di rumah itu namanya berzikir. Kalau di rumah itu namanya ngingat kekurangan diri. Kalau mau dia dianggap itikaf, mesti di masjid dan diam. Oh, saya nggak bisa, saya bisa di rumah. Ya udahlah, kerjakan di rumah, nggak ada masalah ya. Oke ya guys, clear ya. Oke ya. Ustazah, kalau sholat taraweh safnya tidak rapat tapi lompat-lompat. Aku baru tahu ada saf yang lompat. Kukira kucingku aja yang lompat-lompat. Jawabannya adalah kalau dia lompat-lompat, suruh aja berhenti safnya. Ngapain dia lompat-lompat? Ya, safnya lompat-lompat. Ya, oke. Jadi kalau safnya itu terputus ya guys, nah dia sama dengan sholat al-fardi, dia sama dengan sholat sendiri ya. Oke ya, oke gitu ya, oke gitu ya. Guys, apakah mikrofon aku bagus? Kok aku di chat temanku mic aku kurang bagus ya? Apakah mikrofon aku bagus? Nah, tumben mikrofonnya nggak bagus. Ah, masa ya? Mikrofonku gimana cuy? Ya, hello, mic, mic. Oke ya, oke, 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 oke. Coba ya, aman ya, siap ya. Kepo aku. Aman ya, siap ya. Oh ya, nggak bagus guys, nggak bagus guys. Bagus. Oke. Oke. Nah, ini baru bagus ya. Oke, gitu ya guys. Iya. Jauh dikit. Apa hubungannya dengan aku jauh? Aku jauh tetap aja suaranya kayak gitu cuy. Aku pula yang jauh. Baik-baik apa? Ya, gitu ya guys. Oke, kita lanjut ya. Oke ya. Oke, jadi kalau safnya itu lompat-lompat, safnya itu putus-putus, dia dianggap fakaan nama sholat al-fardi. Dia sama dengan sholat sendiri. Oke ya, clear teman-teman ya. Ustazah, oke, yang sedang haid gimana amalannya? Kalau sedang haid, teman-teman di rumah saja. Ya zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, kemudian baca Quran nggak boleh kan? Zikir, sholawat, ingat kekurangan diri, berdoa dan seterusnya. Oke, gitu ya guys. Ya, oke, aman ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya sebentar ya. Tadi cempreng alamak Jang. Tadi itu equalizernya pakai suara Sinchan soalnya. Ustazah, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, malam Lailatul Qadar dimulai dari jam berapa? Malam Lailatul Qadar itu dimulai dari habis Isya sampai azan subuh. Tapi kita nggak tahu dia malam keberapa guys ya. 21, 23, 25, 27, 29. Kita nggak tahu dia malam keberapa. Yang penting kita perbanyak aja itikaf pada malam Lailatul Qadar ya. Ustazah, oke ya. Kalau malam itikaf di masjid siang balik ke rumah termasuk itikaf nggak? Iya dong, nggak mesti 7 tahun di dalam masjid guys. Itikaf itu cuman malam aja, 1 jam cukup. Habis witir itikaf 1 jam. Atau pulang dulu ke rumah, nanti kemudian balik lagi ke masjid jam 3.30 sampai azan subuh kayak gitu ya. Gak mesti teman-teman 20 tahun di dalam masjid. Ya pulanglah siangnya cuy. Oke ya guys. Oke ya.
Ustazah, oke ya. Kalau sedekah atas nama orang tua yang meninggal dikasih ke anak, boleh, nggak jadi masalah ya. Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Kalau pelaksanaan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, isyroknya jam berapa? Sama. 1,5 jam dari azan subuh. Itulah sholat isyrok atau sholat syuruk. Oke. Ustazah, pasang gigi waktu puasa, batal nggak ya? Kalau ada tindakan dokter udah pasti batal ya, karena pasti disuruh kumur-kumur ya, pakai betadine kumur, pakai listerin, pasti batal. Ya tapi kalau cuma dipasang kayak gitu doang ya nggak ada masalah ya. Jangan lupa giginya diletak di mana nanti hilang pula ya. Ustazah, malam Lailatul Qadar lagi haid baca Quran lewat HP boleh nggak? Boleh banget ya. Baca Quran lewat HP boleh banget ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke ya guys, siap ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke saat puasa tes gula darah batal nggak? Jawabannya adalah tidak batal. Cek asam urat, gula darah, ya, oke itu adalah tidak batal ya. Oke ya, Ustazah, oke berarti zakat nggak harus malam takbiran ya? Nggak harus malam takbiran ya. Ustazah, batuk bertahap, kalau ketelan batal nggak Ustazah? Batuk kemudian menelan sisa makanan, menelan darah gigi, itu kalau ketelan tidak batal ya. Kalau ketelan tidak batal karena tidak bisa menghilangkan dahaga, ya kan? Nah, misalnya teman-teman lagi makan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kemudian dia ketelan, tuk masukin aja. Yang di luar jangan lagi ya. Oke ya, gitu ya. Oke, Ustazah, apa? Korek kuping batal nggak? Alamak, korek kuping tidak membatalkan puasa kecuali korek kupingnya sambil makan coklat, batal dia. Ya, Ustazah, oke mau beli madu buat asam lambung. Siap, siap. Nanti madunya aku spill di jam 5.20 ya. Oke, Ustazah, oke, kapan puasa Daud dimulai? Puasa Daud itu dimulai di hari kedua bulan Syawal ya. Hari kedua Syawal. Hari pertama itu masih haram berpuasa. Nah, kemudian hari kedua itu sudah mulai puasa Daud ya. Ya, korek kuping tidak membatalkan puasa ya guys. Oke ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, setelah sholat Idul Fitri, orang pada sholat sunnah. Sholat sunnahnya apa ya, Zah? Allahu a'lam bishawab, aku tak paham ya. Ustazah, oke, madunya bagus, haidku lancar. Masya Allah, madu kita itu memang bagus. Madu kita cuma ada dua. Pertama, madu untuk sakit dalam. Ya kayak asam lambung, hipertensi, kolesterol, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, gak haid-haid, nyeri sendi. Itu namanya madu akasia. Nah yang kedua ada madu untuk lutut, tulang, tumit, lutut, pengapuran, saraf kejepit, rematik. Madu kita itu udah terceo ratusan ton. Setiap hari terceo 500 kilo lebih. Dan repeat ordernya bisa sampai 5 ton setiap harinya. Setiap harinya, setiap minggunya. Oke, ya, teman-teman kalau mau tanya, boleh tanya aja sambil aku jawab ya. Pertanyaan dan pada dasarnya kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja sih di akun ini ya. Siap Mbak Desca, Mbak Nur Safiah ya, Mbak Gugun, Mbak Tuti ya, Mbak Gugun, Mbak Tuti, Mbak Vina ya. Siap Mbak Bekti ya. Zakat dagang boleh ya, siap Bunda Ropi. Oke, boleh kita mulai Mbak Dasini, itikaf di rumah boleh nggak? Oke, aku jawab nanti ya. Siap Mbak Zia Hisma kunut, siap Mbak Yos. Nanyanya gitu dong, kunut, zakat dagang. Siap Mbak Dorli ya, siap Pak Sudirman, Mbak Vivi ya. Siap Bunda Liza. Aman ya guys, siap ya. Oke, bismillah ya. Oke, dagang gitu ya Mbak Vivi ya. Gampang ya nanyanya ya. Oke ya guys. Tadi nanyanya tentang apa dulu nih? Kunut. Kunut itu tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, tapi disunahkan oleh Imam Syafi'i. Kalau nggak kunut nggak apa-apa.
Kalau nggak kunut nggak apa-apa, kalau teman-teman nggak kunut nggak usah dipaksain. Cuma kalau teman-teman kunut, itu kalau lupa kunut harus sujud sahwi guys. Kalau lupa kunut itu mesti sujud sahwi. Ya misalnya teman-teman kunut nih, tahu-tahu lupa ya, tim kunut tahu-tahu lupa. Ya udah teman-teman harus sujud sahwi. Sholat dulu seperti biasa, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Aku sehat, Mbak. Oke, sujud Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, kalau lupa kunut. Oke, zakat dagang. Zakat dagang itu Mbak mesti uktub alaikum limalikum li zakatikum. Harus dicatat mana omset, mana profit. Omset itu adalah modal plus profit. Nah, ketika Mbak punya omset, Mbak harus pisahkan mana modal, mana gaji karyawan, mana yang lainnya, Mbak akan punya profit. Nah, profit itu Mbak zakatkan 2,5%. Jadi dagangnya harus benar-benar tercatat ya. Kalau teman-teman punya penghasilan harian, hariannya harus tercatat supaya jelas zakatnya ya. Oke, Ustazah, punten. Punten apa tuh? Punten tuh apa? Kalau lagi jamaah, imam bacaan sudah selesai, makmum belum selesai, ikut imam saja. Ikut imam, profit itu untung, profit itu untung. Oke, ikut imam saja. Ya sujud sawi 1 kali sujud, 1 kali baca. Sujudnya 2 kali Mbak, oke. Jadi begini cara sholat berjamaah. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Ketika ketika imam takbir kan kita takbir. Oh, punten itu permisi. Oh ya, oke. Oke, ketika imam takbir kita kan takbir. Oke. Ketika imam iftitah kita kan iftitah. Ya kan? Tapi ketika imam al-fatihah kita udah langsung diem Mbak. Walaupun iftitah kita nggak selesai. Tidak boleh membaca apa-apa saat imam al-fatihah. Oke. Nanti ketika imamnya ayat pendek, makmumnya baru al-fatihah. Oke. Ketika imamnya ayat pendek, makmumnya baru al-fatihah. Oke. Nah, rupa-rupanya imamnya cepet nih ayat pendeknya. Kita belum selesai Al-Fatihah. Ya udah kita ruku ikut imam. Kalau ayatnya belum selesai, imamnya udah salam, kita tetap ikut imam. Karena ikut imam lebih utama. Kalau sholat tarawih witir di rumah sendiri, kemudian lanjut sholat taubat, tidak ada masalah. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Ustazah, boleh nggak menzakatkan adik? Kalau menzakatkan adik boleh. Ya, nah menzakatkan adik boleh aja. Menzakatkan orang satu RT pun gak ada masalah. Oke, gitu ya. Kenapa ya orang dari sifat tua dan muda punya ego, pengen dihargai? Setiap orang pengen dihargai, itu namanya ghorizatul baqa. Itu ada chip dalam hati kita pengen dihargai. Biasanya orang-orang yang pengen dihargai itu memang orang yang kurang mendapatkan penghargaan guys. Maka kalau ada orang yang pengen dipuji, pengen dihargai, hargai saja. Karena kalau dia udah dihargai, dia akan diem. Nah problemnya ada orang pengen dihargai, kita nggak mau ngargain dia. Makanya kalau seandainya ada orang-orang yang merasa dirinya hebat, ucapkan aja, Masya Allah, Tabarakallah, ibu bagus ya. Biar dia diem. Karena semakin kita jatuhkan, semakin dia akan sombong. Oke. Wah, anak dalam kandungan wajib zakat jika lahir sebelum takbiran. Sahur sebelum azan, aku muntah. Puasaku apakah masih aman? Muntah itu kalau nggak sengaja tetap aman. Muntah dengan sengaja yang tidak aman, batal. Kalau haid baca Quran di HP, tidak ada masalah. Apa hukumnya gosok gigi di siang hari dalam keadaan berpuasa? Boleh, tapi kalau ketelan mutlak batal. Mutlak batal. Tapi saranku gosok giginya sebelum subuh dengan habis maghrib dan mau tidur aja. Sholat zuhur dan asar gosok-gosok gigi. Oke. Ustazah, boleh nggak kalau tahajud langsung 4 rakaat? Jadi gini, sholat malam, sholat sunnah, bagusnya 2-2. Misalnya nih teman-teman sholat tahajud 8 rakaat, ya 2-2-2-2. Karena qiyamul lail matna-matna. Sholat malam itu bagusnya 2-2. Kecuali kalau siang. Mbak Aulia, kalau siang misalnya sholat duha pengen langsung 4 boleh. Qobliyah zuhur Mbak Eli langsung pengen 4 boleh. Tapi tidak pakai tahiyat awal. Dia tidak sama kayak sholat zuhur Mbak Oma. Jadi dia cuma kayak sholat kayak langsung berdiri aja. Cuman ada tahiyat akhir doang. Kalau lupa lalu minum tidak batal. Semua yang lupa tidak batal. Apakah setiap membasuh muka
membasuh anggota wudhu, ada doanya. Betul, doa, tapi itu tidak wajib. Yang penting teman-teman niat saja. At the end nanti aku buat doa setiap basuh ya. Kalau basuh muka doanya apa? Kalau basuh tangan doanya apa? Tapi tidak diwajibkan. Hanya bagi yang mau saja. Oke? Kalau kita kunut kemudian berhenti nggak kunut lagi. Gimana? Nggak boleh. Jadi teman-teman harus pilih mau kunut atau tidak. Setelah Ramadan langsung puasa Daud tanpa puasa Syawal. Betul sekali. Seperti itu. Tapi hanya boleh memulai puasa Daud setelah 1 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal itu jadwal haram berpuasa. Aku kalau wudhu mau sholat zuhur sama asar, aku wudhunya nggak kumur-kumur. Iya betul, kalau bisa nggak usah kumur-kumur aja. Sebenarnya kumur-kumur dapat pahala sunnah. Cuma problemnya kalau teman-teman kumur-kumur ketelan batal, resikonya lebih besar dibanding pahalanya. Kalau azan subuh, tapi masih kalau udah azan subuh, tapi masih zikir qobliyah. Hah? Kalau udah azan subuh, tapi masih zikir qobliyah. Qobliyah itu setelah azan. Jawab azan dulu baru qobliyah. Jangan qobliyah dulu baru azan. Oke. Mandi wajib mengikuti buku kunci ibadah di YouTube silahkan. Kalau itu benar. Tadi malam aku mulai itikaf Zah sama. Aku udah mulai itikaf jam 3:30 tadi. Ustazah, menzakatkan orang tua boleh. Menzakatkan orang tua boleh. Siap Mbak Najwa. Ya, tapi membayar zakat ke orang tua nggak boleh. Orang tua ada beban zakat. Kita bayarkan zakatnya, boleh. Tapi kita zakat ke orang tua, nggak boleh Mbak Rabuna. Kalau puasa Syawal mulainya tanggal 2. Ya, tenang saja teman-teman. Selagi usiaku panjang, akun kita sehat, teman-teman sehat. Menjelang Syawal nanti aku akan blast video tentang Syawal, live aku semua tentang Syawal. Supaya kita bisa fokus ke Syawal. Sekarang teman-teman fokus, siapkan kesehatan untuk setiap malam iktikaf di masjid atau di musola, walaupun cuma 1 jam saja. Memang biasanya hari kelima agak agak ngantuk, ya itu aku. Nah aku nggak ngerti teman-teman gimana. Karena iktikaf itu kan bangun lebih awal atau tidur lebih malam. Ya kan? Nah itikaf itu kan kayak gitu guys. Dan itu semoga bisa. Kalau bisa sih harus bisa. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kita nggak tahu. Misalnya kita itikaf cuma 5 hari. Rupanya hari ke-6-nya Lailatul Qadar. Ya kan? Kita itikaf misalnya sama dengan konsep rezeki. Ya kita buka kedai tiap hari. Ada satu kedai di mana seminggu kita tutup. Rupanya seminggu itu rezeki kita. Kan kita nggak pernah tahu. Makanya walaupun cuma 30 menit atau 1 jam, aku berharap kita semua bisa keep moving, berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya Lailatul Qadar itu kita biasa aja. Sekarang kita itikaf lah, cuma 1 jam aja. Misalnya habis sholat witir tetap di masjid sampai 1 jam. Zikir, baca Quran, berdoa, sholawat, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Entah sholat taubat, entah sholat tahajud, entah sholat hajat, terserah. Atau teman-teman pulang dulu ke rumah, nanti menjelang azan subuh lebih cepat aja ke masjidnya. Ya, nah, 1 jam menjelang azan subuh misalnya. Entah zikir, entah berdoa, entah baca Quran. Guys, Lailatul Qadar itu momentum guys. Momentum yang bisa merubah nasib kita. Sama dengan orang bekerja. Orang bekerja itu bisa sukses kalau ada momentum. Contoh untuk soal dunia. Temanku ada yang tadinya bangkrut. Dia di PHK. Rupanya ada COVID. Momentumnya apa? Momentumnya jualan masker. Waktu itu aku yang cariin pabrik maskernya. Aku bilang kamu jual nih masker. Waktu itu aku belum masuk ke dunia online. Tapi dia sejadi-jadinya punya banyak hutang. Ini momentum yang pas. Aku waktu itu masih ngantor. Jadi nggak bisa kerjain banyak bisnis, hanya bisa 1-2 yang udah aku jalani. Aku bilang lu ambil alih ini, lu jual masker, aku cariin pabriknya dengan modal yang sangat murah, blast dalam jumlah yang besar sehingga harganya terjangkau, lu jual. Lu jual harga standar, jangan terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi dosa. Akhirnya dia sekarang bagus, dia dapat momentumnya. Nah gitu kan. Nah sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini momentum. Jangan-jangan Lailatul Qadar ini momentum di mana doa-doa kita diijabah. Jangan-jangan Lailatul Qadar ini momentum di mana dosa-dosa kita Allah putihkan. Jangan-jangan momentum Lailatul Qadar adalah momentum kita dapat hidayah. Jadi ini momentum harus dikejar. Ya, semua orang sukses di dunia pakai momentum. Maka di akhirat juga momentum. Kalau di rumah bukan itikaf namanya.
Tapi boleh dikerjakan. Di rumah teman-teman zikir, teman-teman baca Quran, teman-teman sholawat, teman-teman sholat sunnah. Nggak apa-apa, tapi nggak pahala itikaf ya. Pahalanya pahala zikir, pahalanya pahala berdoa, pahalanya pahala baca Quran, pahalanya pahala sholat sunnah ya. Kalau haid jauh usah itikaf, di rumah saja. Ya sekedar zikir, berdoa, sholawat, ingat kekurangan diri, ya baca Quran dari handphone, atau sekedar ngulang hafalan, jangan lupa berdoa. Oke? Gitu ya. Tutorial iktikaf dari mau tidur sampai subuh. Wah, jangan lama-lama iktikaf, nanti ngantuk cuman bertahan sehari, mana mau. Coba aku tanya nih sama teman-teman, aku tidak pernah mengarahkan jemaah iktikaf sampai pagi. Nggak pernah kalau untuk status tiap malam, kecuali teman-teman itikafnya malam 27 Ramadan doang. Tapi kan nggak ada yang tahu Lailatul Qadar itu kapan guys. Persoalannya kan Lailatul Qadar itu di malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kan nggak ada yang tahu kapan. Nah kalau aku arahkan orang untuk itikaf sampai pagi, tewas guys. Tewas. Besok pagi teman-teman hilang, nggak lihat live aku lagi. Kemana? Tewas kita semua, aku pun nggak live. Hari kedua udah tewas semua guys. Makanya itikaf tuh gak usah sampai pagi cuy. Kalau itikaf sampai pagi di masjid, aku pun nggak live. Kita semua ambruk guys. Karena manusia macam punya fisik guys. Nah paham nggak kira-kira maksud aku nih? Teman-teman coba lihat semua konten aku nggak ada yang ngarahkan itikaf sampai pagi. Kecuali di masjid-masjid yang 27 malam ke 27 sampai pagi. Besok paginya dia nggak produktif itu. Besok paginya dia tewas itu. Tidur dia. Apalagi muka kayak kawan-kawan nih. Ntar aku jelaskan ya. Sepi nanti live-nya. Oh, bukan sekedar sepi live-nya. Nggak live aku. Ngantuk ya guys. Oke. Nggak live aku ngantuk ya. Oke sebentar ya guys. Jadi iktikaf itu nggak sampai pagi ya guys. Tapi pada masa dulu memang banyak orang yang salah paham iktikaf sampai pagi. Sampai waktu itu aku belum masuk ke dunia online banyak suami-suami yang protes. Karena ustazah istri saya nggak pulang-pulang dari masjid. Salah guys. Jadi iktikaf itu biar sedikit tapi padat guys. Yang penting setiap hari gitu guys. Makanya kan aku bilang itikaf itu dari habis sholat witir sampai jam 9 aja. Atau jam 10 aja. Tapi padat cuy. Ya teman-teman 1 jam itu zikir, baca Quran, ingat-ingat kekurangan diri. Kayaknya teman-teman kan ada dosanya nih kan. Tapi dikit sih ya kemudian sholat sunnah, sholat taubat, hajat, istikharah, sholat wudhu. Ya kemudian teman-teman berdoa, ingat kekurangan diri, pulang. Ngapain lama-lama? Sedikit padat gitu guys. Sehingga dia bisa dilakukan setiap hari. Ibadah itu pakai strategi guys. Atau pulang dulu, nanti jam 3 ke masjid. Kalau aku jam 3 kecepatan guys, kelamaan nanti itikafnya karena di sini azan subuhnya lama guys. Jadi aku 4.30 bangun, mandi, siap-siap ke masjid. Nah itu itikaf menjelang azan subuh. Nah dosanya soalnya banyak ustazah, nggak apa-apa. Karena doa itu kualitas bukan kuantitas. Ada orang yang dia itu itikaf sampai pagi, tapi tidur, makan sate, beli kerupuk kuah, main mercun, ya nggak bisa. Ya kan kita ini kan masalahnya nih nggak tahu nih kapan nih malam Lailatul Qadarnya nih. Makanya kita lakukan tiap hari menjelang malam takbiran. Itu kan persoalannya kan. Oke, 4.30 maaf 3.30 ya. 3.30 setengah 4 aku ke masjid. Aku milihnya setengah 4. Nah gitu kan. Nah paham nggak kira-kira tuh kenapa aku bilang 1 jam cukup 2 jam udah banyak. Nah ini semuanya aku ngomong. Karena bagiku aku itu udah melakukan sebelum aku menyampaikan. Udah pernah aku itikaf 3 hari. Hari keempat limanya aku hilang dari peredaran. Jangankan teman-temanku, makku aja kehilangan aku. Tidur aku sepanjang hari jadinya kan. Nah seperti itu. Karena dia tiap hari so bagusnya sebentar aja. Nah ini juga maslahat buat keluarga. Kebaikan buat suami. Kebaikan buat anak yang gak ditinggal. Kayak gitu ya kan. Nah seperti itu kan guys. Nah jadi aktivitasnya apa? Ada 5 ya doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah ya. Berarti nggak ikut kegiatan jamaah dong Zah. Kegiatan jamaah itu tidak tiap malam diikuti guys.
Misalnya nih, aku mimpin sholat tasbih tiap malam juga, tapi tetap menjelang azan subuh, nggak semalaman guys. Nah orang yang itikafnya itu semalaman, itu nggak tiap malam Kak Fitri. Susah dia untuk tiap malam, kecuali dia pengangguran. Ya udah siangnya dia tidur, malamnya dia bergadang. Siangnya dia tidur, malamnya dia bergadang. Nah kalau itu kita sampaikan ke online, tewas semua masyarakat online nanti. Berat bagi mereka ibadah. Makanya kan dalam dakwah khatibun nas biqadri ukulihim. Aku selalu mengarahkan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman aku arahin itikaf sampai pagi, berat ujung-ujungnya nggak konsisten mereka Kak. Kayak gitu ya. Kecuali CEO ya, CEO yang rendah hatinya. Korban iklan drama Korea TikTok. Oke gitu ya guys. Iya gitu ya. Aku jadi aku jadi ingat aku dibilang keluarga CEO yang rendah hati, rupanya itu film. Halo CEO yang rendah hati, apalah nih. Halo CEO yang rendah hati, sekarang kakakku ngomong aku CEO yang rendah hati. Rupanya itu film ya. Oke, habis sholat tarawih bisa langsung itikaf, bisa, nggak ada masalah. Ya itu tadi, menjelang tarawih sampai jam 10 malam atau sampai jam 11. Kan teman-teman kan tarawihnya cepet, cuman di aku yang lama kan. Nah, cuman di aku kan yang lama, aku tarawihnya selesai jam 9:05 guys. Nah gitu kan ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya, clear ya guys? Iya. Oke, nah jadi itu ya. Nah kita nggak tahu ya teman-teman di mana malam Lailatul Qadar itu, problemnya itu guys. Iya kan? Nah jadi seperti itu ya. Jadi ya udah, jam 8 udah beres traweh tuh kan. Kami di sini lama tarawehnya ya. Oke, jadi imam yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu gak ada di sini guys. Nah itu adanya di tempat lain guys, imam yang cepet-cepet. Kemarin aku komunikasi sama temanku di wilayah lain, aku nggak sebut nama wilayahnya. Nel, orang-orang yang imamnya cepet itu di daerah kami Nel, kata dia. Kalau di sini nggak ada, imam tuh lambat kalau di sini guys. Imam tuh lambat kalau di sini, nggak ada yang cepat. Ya sekarang udah mulai slow, udah mulai sedang. Kalau dulu lambat guys, sampai lutut itu encok guys. Iya. Wah tuh 7:45 udah taraweh ya Allah, di sini jam 8:45 masih belum lagi mulai witir ya. Oke gitu ya, Padang tak ada, itu biasanya di daerah lain. Memang ada yang seperti itu Oma, cepet-cepet imamnya. Oke ya, Ustazah, oke, nyindir teman di sosmed karena saking sakitnya aku nggak usah Mbak. Kalau kita sindir dia, dia merasa bagus, dia merasa kesindir, dia merasa bagus. Karena orang jahat itu berharap respon kita. Orang jahat itu berharap marah kita. Orang jahat itu berharap sedih kita. Orang harap itu berharap sakit hati kita. Jangan terbaca. Semakin kita nggak terbaca, semakin dia sakit hati. Balas dendam yang terbaik itu diam. Dia harus bingung, ini orang nih marah nggak nih ya? Ini orang nih tahu nggak dia digosipin ya? Ini ada orang nih gimana ini, dia biasa-biasa aja padahal udah aku hancur-hancurin dia. Balas dendam terbaik adalah misterius. Semakin Mbak misterius, maka semakin dendam Mbak akan terbalas. Dendam positif. Misterius itu lebih enak, tidak nyakitin siapa-siapa, tidak menurunkan kredibilitas, tidak menurunkan harga diri, tidak memakan energi, tidak menghabiskan waktu, tapi hasilnya mantap. Oke gitu ya guys. Lebih sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Oke gitu ya guys. Aku yakin teman-teman yang biasanya tidak ikut live sekarang udah mulai ikut live. Ya mungkin ada yang rutin, ada yang belum rutin, atau ikut live di akun-akun lain. Itu akan yang bagus-bagus itu akan terbiasa sendiri untuk tidak terdistract dengan lingkungan offline. Karena offline kan banyak konflik ya guys. Kita berteman offline itu kadang-kadang lihat latar belakang orang, menilai orang. Kalau di online apa yang mau kita nilai? Kan nggak ada. Kita berteman tulus, nggak tahu kita ini dari keluarga yang kayak gimana, ini kok dari keluarga yang maksiat atau keluarga yang bagus, orang kaya atau orang miskin. Kita nggak tahu, kita berteman aja. Artinya itu lebih tulus. Walaupun secara fisik kita nggak ketemu ya guys. Nah, seperti itu. Kalau di offline memang lebih banyak ujian. Makanya kalau ada yang bilang nggak usah pilih-pilih teman, itu salah. Teman tuh harus dipilih. Karena teman itu akan memasukkan sesuatu ke otak pikiran kita. Kalau kita nggak pilih, maka isi pikiran kita akan berantakan. Oke? Clear ya?
Fidyah itu berapa sehari? Fidyah itu sehari ada yang mengatakan 1 mud 7 on. Ya Mbak Oma. Ada yang mengatakan 2 mud 1,4 kilogram. Ya kali aja Mbak mau yang mana. Offline banyak drama ya Mbak Najwa. Ya kalau dia 7 on berarti kali 30 hari ya 21 kilo ya. Oke gitu ya guys. Aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, siap Mbak Parsi. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Sholat sunnah Lailatul Qadar nggak ada Mbak. Aku sehat Sutarman ya. Jadi sholat sunnah Lailatul Qadar nggak ada. Yang ada adalah memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar. Oke. Mengejar Lailatul Qadar di rumah dengan ibadah boleh, boleh nggak ada masalah. Ya tetap di rumah zikir, baca Quran, berdoa, ingat kekurangan diri, sholat sunnah di rumah is okay, nggak ada masalah ya. Itikaf siang habis zuhur bisa, cuman kan ceritanya ini kita ngejar malam Lailatul Qadar ini. Iya kan? Nah, malam Lailatul Qadar ya kan? Nah, siap Mbak Arni ya. 10 malam terakhir haid ngejar Lailatul Qadarnya gimana? Di rumah saja. Mbak boleh zikir yang haid, Mbak boleh solawat yang haid, Mbak boleh ingat kekurangan diri yang haid, Mbak boleh berdoa yang haid, Mbak boleh mengulang hafalan yang haid. Doa jangan lupa. Zikir jangan lupa. 10 malam terakhir itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Malaikat turun ke permukaan bumi, satu malaikat 7.000 sayap mengaminkan semua doa kita pada malam Lailatul Qadar. Fa innal malaikata tu'amminuna ma taquluna inda Lailatul Qadar. Malaikat itu akan mengaminkan semua doa kita pada malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Teman-teman mau apa diaminkan? Makanya doa itu yang benar. Doa itu yang benar. Jangan ngasal kita guys ya. Kalau aku punya 4 bab doa. Teman-teman boleh amati, tiru dan modifikasi. Tapi boleh teman-teman tambah. Tapi kalau aku dari hasil surveiku cuma 4. Ini sumbernya nggak hadis ya. Ini sumbernya adalah hasil dari pengalaman, experience, buku-buku yang aku baca. Yang pertama doakan ibadah kita. Untuk jadi orang taat ibadah susah guys. Ya Pak Kees ya, susah guys. Doakan ya Allah saya pengen konsisten tahajud, saya pengen konsisten sholat duha, saya pengen konsisten bangun subuh, saya pengen bangun subuh itu nggak susah tapi langsung senyum. Nah itu doakan. Ku tengok ini bangun subuh semuanya ceringik-ceringik ya kan. Nah semuanya bangun subuh cemberut. Coba aku pengen bangun subuh tuh dengan happy tenang karena mau sholat tahajud kayak gitu. Ya doakan itu guys. Ibadah tuh doakan. Iya kan. Nah ya. Dah. Yang kedua doakan akhlak cuy. Akhlak ini doakan jadi orang baik dikira mudah. Kalau Allah nggak tolong susah guys. Ya kan ya Allah aku nggak pengen sombong, pengen rendah hati, jauh dari hasad, iri, dengki, ujub, takabur, tamak, serakah dan seterusnya. Hasad, iri, dengki, dendam, pengen kita itu jadi orang baik guys. Kalau nggak Allah bantu gimana ceritanya? Kita nggak pengen sombong, orang merendahkan kita, sombong lagi kita jadinya. Susah kan? Kita nggak pengen sombong, orang menghinakan kita, ujung-ujungnya sombong juga kita. Nah kan susah itu guys. Kita nggak pengen sombong, tahu-tahu orang nyombongkan diri, setan datang guys. Nah itu guys susah jadi orang baik ini, susah sekali nih. Iya kan? Kita nggak pengen ngomongin orang, datang orang ngomongin orang. Iya juga ya, susah ini jadi orang baik ya. Nah ini doakan ya. Ustazah cincinnya bagus, alamak. Ini guys yang dilihat bukan ini cuy, nggak lain kawan ini. Nah ini ya guys, nah. Ada jerawat fokusnya ke jerawat. Sekarang jawat hilang cincin fokusnya cincin. Iya. Kayak gitu guys ya. Nah ini ya guys. Nah ini apa tadi guys? Ibadah. Apa tadi? Kemudian akhlak ya. Oke ya guys. Oke. Kemudian Kemudian yang ketiga apa doanya? Yang ketiga doanya adalah doakan rezeki kita guys. Rezeki itu didoakan. Pengen rezeki banyak, pengen macem-macem gitu kan ya. Nah ini adalah rezeki ya. Kemudian selanjutnya doakan orang lain. Teman-teman bayangkan kalau kita nggak punya ini. Ini ada di video guys, ada di video. Bayangkan kalau nggak punya ini cuy. Rajin ibadah tapi nggak ada rezeki. Miskin jadi orang yang lemah. Kita pengen bayar zakat bukan penerima zakat guys.
Ada orang yang rezekinya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, ya udah jadi orang kaya yang sombong dia, ya kan? Ada orang yang rezekinya bagus ya tapi pelit. Nah, mau apa kita? Ada orang yang ada orang yang taat banget ibadah, gosipin orang terus kerjanya, akhlaknya nggak bagus. Apa jadinya kalau 4 ini nggak di tangan kita? Wah, susah. Jadi doakan 4 ini, teman-teman mau tambah doa lain terserah. Nah, itu doakan tuh pada malam Lailatul Qadar ya. Oke, pelit macam aku. Oke gitu ya guys. Aman ya teman-teman ya. Ustazah apa? Oke gitu ya. Ustazah gimana caranya menghilangkan hati yang ketakutan sama istri karena main judol? Istri belum tahu. Berhenti pak main judolnya. Kalau bapak berhenti main judol nggak ketahuan, bapak cukup ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Gitu aja. Bapak nggak usah ngomong, dek maafkan abang dek kenapa abang judol. Nggak usah pak. Karena kalau minta maaf sama orang tidak perlu buka aib kita. Berhenti pak sekarang main judulnya, terus bapak minta maaf sama istrinya. Oke, gitu ya pak. Oke, gitu ya pak. Takut kan pak, ngeri loh pak. Nanti kalau istri bapak tahu, mukanya pak, ya Allah, tuh pak, hati-hati lah pak, berhenti ya pak. Terus minta maafnya nanti gitu-gitu aja pak. Jadi jangan bilang mohon maaf lahir batin ya dek, abang judol, jangan ya. Santai dulu, bapak berhenti dulu, dan seterus itu ya. Oke ya guys, Ustazah, oke. Selama bulan puasa, apakah sakit, apakah harus bayar fitnah? Bayar fitnah. Fitnah salah tulis nih. Fitnah deh. Kalau sakit itu tidak harus bayar fidyah. Jadi gini ya Mbak, ya. Nah, jadi tidak harus bayar fidyah. Jadi begini ya. Kalau teman-teman sakit, sakitnya apa dulu? Kalau sakitnya adalah sakit sekedar DBD, tipes, itu nggak harus bayar fidyah, harus ganti di waktu lain. Nggak bisa bayar-bayar fidyah. Nggak bisa. Ya, orang yang bayar fidyah itu adalah orang yang sakit dan tidak ada kemungkinan sembuh. Misalnya stroke berkepanjangan, dia nggak mungkin sembuh. Misalnya dia sakit mah akut, setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa dia mimisan. Ya, itu baru deh dia bayar fidyah. Tapi selagi dia masih bisa untuk bayar puasa, dia harus puasa ya. Oke, gitu ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke karena Ustazah saya NU ya. Tapi itikaf di Masjid Muhammadiyah, ya. Karena perbedaan kunut subuh. Enggak usah Mbak. Masjid manapun Mbak mau sholat boleh Mbak, nggak ada masalah Mbak. Ya, jadi begini, kalau kita tim kunut, sholat di masjid tidak kunut, kita nggak usah pakai kunut, kita ikut imam Mbak, nggak apa-apa Mbak. Atau misalnya kita nggak kunut, pas sholat di masjid kunut ya kita kunut, nggak usah pindah-pindah masjid, nggak usah Mbak. Kita tetap ikut imam siapapun kita. Ya, Ustazah boleh nggak bayar fitrah ke security di komplek? Kalau security di kompleknya itu fakir Pak atau miskin, boleh Pak. Fakir itu tidak bekerja, nggak mungkin dong dia bekerja Pak. Tapi kan dia bekerja, maka berarti dia miskin. Miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, oke. Ustazah bajunya lain sebelah, udahlah guys, ini sisa kain, hemat, ini ciri kerendah hatian. Ya, diledekin terus aku dari tadi. Biarlah guys, ini sisa kain guys, lumayan kan ada kain putih, ku iniin, ada ini lumayan lah guys. Tadi diejek terus ku tengok. Udahlah guys, sisa kain. Ya, nggak fokus pula nengok lengan baju Ustazah nih, astagfirullah. Ya, ya. Yang lain di laundry guys, terpaksa aku pakai yang ini. Yang sabar ya guys, kalau teman-teman nggak fokus. Cuma ada yang ini cuy. Aku udah ngindarin nih baju lain sebelah ini. Karena ini bajunya bajunya kurang rukun. Dia kurang sakinah dia. Nanti aku rujuk lagi dia. Tenang aja cuy. Tenang aja. Ya. Tenang aja. Dia lagi ini guys. Lagi talak satu dia. Oke guys. Oke. Lagi talak satu dia. Oke. Udah. Maklumi aja lah guys. Damai lah kita. Oke guys. Ustazah dia lagi talak satu guys. Nanti aku rujuk lagi, tenang aja lah. Oke, dia lagi berantem ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Jadi sholatnya dikerjakan terakhir ya Zah. Sholat apa Mbak? Oke.
Ustazah, oke, ya, baik 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 ya. Bagaimana kalau punya utang, maksudnya gimana? Ustazah, kalau imam cepat, nah ini dia, kan aku sering, aku sampaikan ya bahwa imam sholat itu banyak yang cepat ya kita cuma sekedar gini aja sih guys, kalau imamnya cepat ya kita pahami bahwa bisa jadi bacaan ruku dan sujudnya cuma satu kali. Ya. Nah, ruku dan sujudnya itu cuman satu kali, ya gitu ya. Siap Mbak Renato ya, sabar ya Ustazah, iya. Aku bercanda juga kok, aku cuman bercanda kok ya. Jadi, bacaan ruku dan sujud itu satu kali, itu bisa Mbak, ya. Atau Mbak bisa, Al-Ikhlasnya satu nafas ya, atau Al-Fatihah satu nafas bisa, yang penting makharijul hurufnya tepat ya, kemudian bacaannya cepat, itu tepat, yang penting itu aja sih ya. Nah, oke gitu ya. Ustazah, oke, iya betul Zah, kemarin aku udah sampaikan sama Ustazah, iya benar ya. Ustazah, maaf spill 4 doa. Oke, aku ulang ya apa yang kita doakan tadi cuy. Tulis-tulis ya guys, tulis ya. Nanti aku sematin ya yang udah hafal ya. Pertama adalah doakan ibadah kita. Yang kedua doakan akhlak kita. Yang ketiga doakan rezeki kita. Yang keempat doakan orang lain. Itu dia. Ya, empat yang ya spill empatnya. Tapi ini nggak ada hadisnya ya. Ini cuman rakitan aku, teman-teman boleh rakit ya sendiri ya. Ibadah, akhlak, rezeki dan orang lain. Itu di breakdown. Di breakdown. Ini penting. Kalau nggak punya salah satunya kacau-kacau ini kita nih ya. Kita punya ibadah bagus tapi akhlak nggak bagus ya jadinya orang sombong dengan ibadahnya. Pinter tapi sok pinter. Nyalahin orang kalau nggak punya akhlak. Menghukumi orang, menghakimi orang. Merasa paling benar. Ngeri cuy. Ngeri itu kalau nggak punya akhlak. Atau kita baik sama orang, kita bantu orang, sedekah kita banyak, akhlak kita bagus. Ya, tapi kita miskin misalnya. Rezeki kita nggak kuat. Atau kita rezekinya kuat ya, kita kaya raya ya, kita mantep. Tapi pelit atau kita nggak mau sedekah. Atau kita sombong, merasa orang lain tuh di bawah semuanya gitu kan. Nah itu repot itu kalau nggak punya itu empat-empatnya. Ya, tapi kalau kita punya ibadah bagus, akhlak bagus, rezeki bagus, doakan orang lain di sekitar kita, maka insya Allah kita bagus. Sholat witir satu rakaat boleh pakai kunut, boleh iya, tidak. Mendoakan orang lain gimana ya? Doakan anak, orang tua, suami, orang-orang zalim sama kita, orang-orang yang pengen hijrah, semoga dimudahkan hijrahnya. Teman-teman kan selalu ada dalam doaku. Walaupun kita sering bercanda, bergurau sambil belajar, aku selalu doakan teman-teman, ya Allah, siapapun yang teman-teman onlineku yang pengen hijrah, berikan kemudahan memahami apa yang aku sampaikan. Setelah paham, berikan kemudahan mereka mengamalkan apa yang mereka inginkan. Yang mau hijrah, yang masih ada hutang riba, lunaskan. Bantu ya Allah mereka untuk hijrah lebih baik. Lunaskan hutang-hutang mereka supaya dosa mereka hilang sehingga mereka menjadi lebih mapan. Mapankan mereka ya Allah biar mereka menjadi orang yang mau membayar zakat, bisa bayar zakat. Kalau uang mereka banyak maka mereka akan banyak zakat karena mereka orang yang ngerti. Titipkan harta kepada mereka, titipkan kemapanan kepada mereka, titipkan rezeki berkah buat mereka berlimpah karena di tangan mereka ada hibah, ada zakat, ada wakaf. Nah memang rezeki itu kalau bisa ada di tangan orang-orang yang beriman supaya tepat keluarnya gitu kan. Nah teman-teman selalu ada dalam doaku walaupun teman-teman letak aku setiap hari di atas mesin cuci kalau dengerin live aku, walaupun teman-teman letak aku di atas di jemuran ya sambil nyetrika, daster bolong dengerin aku di setrikaan, aku ridho guys. Walaupun teman-teman letak aku di atas tempat bawang, di atas kuali, depan kompor, aku ridho guys. Aku tetap doakan teman-teman kok ya. Nah itu contohnya doa orang lain. Doanya untuk orang lain seperti itu ya guys. Oke. Mulai ya. Bercanda ya guys. Oke. Ustazah, kalau Lailatul Qadar itu sholatnya 4 rakaat. Jadi tidak ada sholat Lailatul Qadar secara khusus ya kan. Yang ada itu adalah memperbanyak doa yang ada itu memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar ya kan ya. Yang ada itu adalah memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar dan sholat. Tapi sholatnya bukan Lailatul Qadar. Maaf Ustazah sambil nyetrika. Tidak apa-apa, aku cuma bercanda saja.
Ya gitu ya. Jadi kayak gitu ya guys. Nah jadi, intinya adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Entahlah sholat, iya Mbak, akun kedua ya, entahlah sholat apa namanya, yang main judul insaf ya kan, yang rumah tangganya berantakan bisa baik lagi, ya yang anak-anaknya cari kerjaan bisa dapat kerjaan bagus. Ketika kita mendoakan orang, itu energi bagi kita guys. Karena ketika kita mendoakan orang lain, vibe kita positif. Kita punya sifat caring, kita punya sifat peduli, kita punya sifat care kepada orang dan itu energi positif. Maka sering-sering doain orang, ya kan? Sering-sering doakan orang. Kan apa yang kita pikirkan itu energi, ya. Ketika kita sering doakan orang bagus, maka energi kita akan jadi bagus. Tapi kalau kita doain orang, ya Allah nanti dia pulang kampung terjelungkanglah motornya, ya Allah di tikungan terbalik-balik lah dia, ya kita negatif. Walaupun dalam Al-Quran doa orang yang terzolimi itu mustajab, tapi jangan doakan yang buruk, kita juga rugi. Karena orang zolim itu kita doakan buruk atau tidak, dia tetap dapat balasan, nggak perlu susah-susah doain dia, buang waktu. Ya, jadi kalau seandainya ada orang zolim, nggak usah susah-susah doain dia agar dia terjelungkang jungkil balik, nggak usah, dia pasti jatuh. Dia akan tetap dapat ganjaran dari Allah atas perbuatan dia, nggak usah teman-teman doain jelek, nggak ada gunanya. Kita jadi makhluk yang jadi jelek, doakan yang bagus-bagus aja, oke? Ustazah, oke ya, oke. Gimana ceritanya? Ada temanku cewek, dia sengaja nggak puasa, alasannya biar bayar uang aja. Enak kali ya. Nggak bisa, bayar uang aja itu adalah orang yang hamil dan menyusui yang tidak mungkin dia mengganti. Yang kedua adalah orang sakit yang nggak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit. Yang ketiga adalah orang tua yang nggak mungkin puasa. Ya, itu yang bisa diganti dengan uang atau bisa diganti dengan vidya. Hati-hati temannya itu, coba ibadah yang benar. Karena kalau mulut manusia sudah tidak bisa mengingatkan kita, maka Allah nanti yang akan ingatkan kita. Allah mengingatkan kita itu pakai musibah, pakai keberangkutan, pakai sakit, pakai stroke, rumah terbakar. Nah, jadi hati-hati yang tidak taat syariat. Aku cuma mengingatkan saja, ya, perbanyak ibadah, minimal yang wajib-wajib. Karena kalau seandainya manusia mengingatkan tidak kita dengarkan, Allah yang akan mengingatkan. Maka sebelum Allah ingatkan, maulah diingatkan oleh manusia. Manusia itu kalau mengingatkan cuma pakai mulut, cuma pakai lisan, tapi Allah mengingatkan pakai takdir yang dibolak-balik. Jadi seperti itu ya. Jadi selagi masih manusia yang mengingatkan, dengarkanlah. Ya, kalau ada misal diingatkan tetangga, dengarkan, diingatkan teman, dengarkan. Karena kalau seandainya kita tak dengarkan manusia, tunggu saat Allah yang mengingatkan. Allah yang mengingatkan, ngeri guys. Bangkrut lah, ditipu lah, ya kemudian bisnisnya tunggang langgang lah, setruk lah, rumah terbakar, rukonya terbakar. Nauzubillah. Nah, kalau Allah mengingatkan, wah repot guys ya. Jadi bilang sama temannya, ingatkan dia. Tapi jangan pula selagi aku mengingatkan kau masih aman. Kalau Allah yang mengingatkan kau tunggang langgang, jangan kayak gitu ya. Jadi bahasanya didesain sebaik mungkin ya. Ustazah, kalau sholat subuh jam 5 dan kita sholat 5:15 masih bisa qobliyah subuh nggak? Qobliyah subuh masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya, iya kan? Nah, selagi masih ada waktu subuhnya. Iya Mbak Neda, misalnya teman-teman sholat subuh azan subuh jam 4:30. Lalu teman-teman sholatnya itu misalnya jam 5:15, gitu kan ya. Maka itu masih ada sholat subuh kan, maka teman-teman masih bisa melakukan sholat subuh itu. Qobliyah subuh itu, oke. 10 malam terakhir ya Zah? Iya Mbak, tadi malam udah mulai itikaf, mulai malam nanti Mbak itikaf sampai takbir ya. Boleh teman-teman masak rendang, lontong, opor, ya nastar, silahkan. Tapi sediakan waktu 1 jam saja untuk teman-teman bisa itikaf. Karena itu momentum, itikaf itu nggak untuk orang, itu untuk kita. Ya, itikaf bukan untuk orang, tapi itu untuk kita. Kan dia kembali kepada diri kita ya. Iya guys, oke ya, oke. Oke ya. Ustazah, apakah hukumnya menjual uang kuno? Jual beli uang nggak boleh? Oh, uangnya udah nggak bisa ya? Uangnya udah bisa ya? Bentar ya.
Kalau uangnya udah nggak bisa digunakan boleh, itu namanya komoditi. Sama dengan jual beli emas. Emas kan nggak bisa dijadikan alat tukar, maka boleh jual beli emas karena dia komoditi. Yang tidak boleh itu adalah jual beli uang ya, mata uang ya. Jadi habis taraweh langsung ya Zah, apa boleh pulang dulu? Boleh aja pulang dulu. Kan itikaf tuh waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh kan. Dari habis isya sampai azan subuh kan waktunya terpapar ya kan. Nah jadi bagusnya sih sebenarnya bagusnya sepertiga malam terakhir sih guys ya kan. Sepertiga malam terakhir ya. Jadi malam itu dibagi tiga. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh ya kan. Nah ya. Ya. Nah yang paling bagus tahajud, iktikaf semuanya adalah sepertiga malam terakhir ya. Boleh Mbak Iwish, nggak apa-apa Mbak Iwish ya. Iya, iya pagi menjelang subuh bagus. Apa itu namanya? Dini hari paling bagus ya. Ustazah dilakukan 10 malam terakhir udah mulai nanti malam ya guys. Ya udah mulai ya. 1 jam nih dia. Coba teman-teman tulis. Iktikaf ya. Kemudian berdoa, zikir, baca Quran, sholat sunnah dan muhasabah diri. Oke. Oke. Kalau di rumah namanya bukan iktikaf. Iktikaf tuh harus di masjid dan diam. Kalau di rumah itu namanya zikir. Kalau di rumah itu namanya baca Quran. Kalau di rumah itu namanya adalah sholat. Tapi kalau nggak bisa ke masjid, lakukan di rumah. Insya Allah doa-doanya tetap mustajab. Oke. Doa-doanya tetap mustajab ya. Ustazah, apakah membayar zakat fitrah anak yang sudah balik atau dewasa? Kita boleh membayarkan zakat fitrah siapapun ya. Oke. Nah, di sepertiga malam terakhir lebih bagus ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa ada doa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Semua orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar mendapatkan pahala Lailatul Qadar, mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Semua kan zalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli malaikat turun ke permukaan bumi, satu malaikat ada 7.000 sayap, 7.000 sayap itu akan mengaminkan doa manusia pada malam itu dan membawa kepada Allah besok paginya. Makanya malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Satu, malam itu tidak turun hujan. Yang kedua, malam itu sejuk, nggak panas, nggak dingin, Mbak Eli. Jazakumullah. Yang ketiga adalah besok paginya matahari tidak terlalu panas. Karena malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap malaikat. Kemudian selanjutnya malam itu air laut terasa hambar ya. Ya, jadi gitu ya guys. Nah gitu ya teman-teman, sebentar lagi lebaran. Selamat menempuh hidup baru. Lebaran bom, selamat menempuh hidup baru, cala cuy. Ya gitu ya guys. Oke guys, sehat selalu ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ulang ciri-cirinya. 1. Malam itu terletak pada 10 malam ganjil terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua adalah malam itu adalah malam yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Tidak terlalu dingin. Biar aja lah guys aku bilang selamat menempuh hidup baru. Buka puasa aja aku bilang selamat menempuh hidup baru bagi yang berbuka puasa. Ngasal. Oke ya, malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian malam itu air laut terasa hambar. Malam itu tidak turun hujan. Dan besok paginya matahari tidak terlalu terik. Kenapa? Karena besok paginya malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari itu tutupi oleh sayap-sayap malaikat. Oke, clear ya, gitu ya. Oke, itu ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji ya. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Sudah itikaf semalaman belum maksimal Zah, nanti dicoba lagi. Enggak apa-apa Mbak. Semalaman, enggak usah semalaman, 1 jam cukup ya. Oke ya guys, sehat ya. Ustazah, saya mau koko. Kemarin, hey Koko,
Koko terakhir kita jual hari ini ya guys. Besok sudah nggak ada lagi. Besok itu jangan beli lagi parfumku. Biarkan dia jadi pajangan ya guys. Biar nggak terlalu habis ya us. Ya, jadi kalau mau beli parfum, beli hari ini. Besok aku nggak spill lagi. Parfumnya habis. Alhamdulillah. Yang Rosy Glow sudah habis lama. Yang Aquatic alhamdulillah sudah habis. Coco Breeze dia produk baru dan insya Allah hari ini aku terakhir jual Coco Breeze. Kecuali nanti kalau ada hal insidentil jangan beli lagi ya guys. Nah, jangan beli lagi. Yang mau beli, beli hari ini insya Allah sebelum Ramadan, sebelum Lebaran sampai. Karena kita langsung kirim hari ini ya. Oke ya, Masya Allah. Nah, nanti ada